Budi dan Arte. Baik. Fratu marla perkeronconcan. Anis gay. Radio dipasa ini duzul maikin malam. Tak berat baik versi belieja. Yes, di kedua lain. Tis Rosane. Wait, sama. Betty Beskinis dia Dawids and Darbriki. You will do show dan bershow. Janito. Cahaya itu semakin absurd. Itu memenuhi seluruh ruangan. Budi dan Anto menutup mata mereka. Terlalu terang. Saat mereka membuka mata, sudah melayang. Mereka sudah berada di kamar mereka lagi. Lagi di ujung butik. Wow. Kiang. Cahaya itu membawa mereka semakin tinggi. Mereka merasa ringan, seolah-olah mereka melayang di udara. Cahaya itu begitu terang dan hangat, memberikan perasaan damai dan tenang. Mereka tidak tahu kemana mereka akan dibawa, tetapi mereka merasa aman dan terlindungi. Tak lama kemudian, mereka melihat gerbang yang megah. Gerbang itu berdiri tinggi di kejauhan, memancarkan cahaya keemasan yang memukau. Mereka bisa merasakan kekuatan dan keagungan yang terpancar dari gerbang itu, seolah-olah gerbang itu adalah pintu menuju dunia lain. Gerbang itu berkilau seperti emas. Gerbang itu sangat besar. Setiap detailnya dipahat dengan sangat indah, menampilkan ukiran-ukiran yang rumit dan mempesona. Mereka terpesona oleh keindahan dan kemegahan gerbang itu, tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Gerbang ini menuju ke suatu tempat yang disebut Kerajaan Langit Nasi Goreng. Mereka mendengar cerita tentang tempat ini, sebuah kerjaan yang penuh dengan keajaiban dan kelezatan. Mereka tidak sabar untuk menjajahi dan menemukan semua rahasia yang tersembunyi di dalam. Gerbang emas. Lihat betapa indahnya. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang begitu menakjubkan dalam hidupku. Ini seperti mimpi yang di kenyataan. Kira-kira di sana ada nasi goreng tidak ya? Aku sangat penasaran dengan apa yang ada di balik gerbang ini. Mungkin ada harta karun atau petualangan yang menunggu kita. Gerbang itu terbuka perlahan, berderit dan mengerang. Suara itu menggema di udara, menambah kesan misterius dan magis. Mereka menahan napas, menunggu dengan penuh harap untuk melihat apa yang ada di balik gerbang itu. Gerbang itu sudah sangat tua. Setiap ukiran dan pahatan di gerbang itu menceritakan kisah-kisah kuno dan legenda yang telah dilupakan oleh waktu. Mereka merasa seperti sedang melangkah ke dalam sejarah. Just bloomer now than thing. Melewati gerbang, mereka melihat hal yang paling menakjubkan. Sebuah wajan raksasa. Tapi ini bukan sembarang wajan. Itu adalah istana. Itu adalah kastil Kerajaan Langit Nasi Goreng. Istana wajan itu berkilauan. Baunya seperti rempah-rempah yang lezat. Istana Wajan. Amasing term di waiting system ni. Yuti Shuli, Nidaswain. Drelfstani, fiber doing the wajat. Du supply the jing. Derayin the jing awatin. Sir Thomas, Craig Thigava Invid Tangent. Right English transcript, boo believe Rakshan. Binganet, the Wuna from Westresan. Xades and subkiller around this. It har given it in Burns Heats, comfortable hand tempted. Bukan antuing magcintu. Mereka sukena si Gering. Raja memberi merapeta. Peta itu menunjukkan jalan menuju bumbu rahasia. Dapat alien rambisi. Mereka berani. Kami akan nemo unsang mulia. Belum distalang. And just yes, stop before this name. Dus doen ik onramely waarvoors. Bagian 7. Melewati hutan lada. Perjalanan mereka dimulai. Dua anak laki-laki, Budi dan Anto, memulai petualangan mereka yang penuh tantangan. Mereka telah mendengar tentang hutan ini dari cerita-cerita lama, tetapi tidak pernah membayangkan betapa aneh dan misteriusnya tempat ini. Peta itu membawa mereka melewati hutan yang aneh. Setiap langkah mereka diiringi oleh suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Mereka harus terus waspada dan mengikuti peta dengan hati-hati. Tanaman lada raksasa tumbuh di mana-mana. Lada merah, hijau, kuning. Mereka harus berhati-hati. Setiap tanaman tampak lebih besar dari yang lain, dan beberapa bahkan tampak bergerak seolah-olah hidup. Budi dan Anto harus menghindari tanaman-tanaman ini dengan hati-hati. Beberapa lada adalah jebakan pedas. Mereka bisa menyemburkan api pedas yang bisa membuat siapa saja yang mendekat merasa terbakar. Budi dan enak, besumuki ukan berekias. Besur ekspresi ini. Aduh! Teriak Budi saat ia menyentuh cabai yang tampak tidak berbahaya. Namun, ternyata cabai itu sangat pedas dan membuat tangannya terasa terbakar. Frame ini tuh cabai.
Rasa sakit tiba-tiba tempatnya mulai mundur. Anto segera mendekat untuk melihat yang terjadi. Awas, teriak Anto memperingatkan Budi untuk lebih berhati-hati. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka terluka di hutan ini. Teriak Anto, menariknya kembali dari lubang lada. Mereka harus berani. Setiap langkah mereka penuh dengan bahaya. Tetapi mereka tahu mereka harus terus maju. Mereka tidak bisa kembali sekarang. Mereka harus menemukan bumbu rahasia. Bumbu ini dikatakan memiliki kekuatan ajaib yang bisa menyelamatkan desa mereka dari kelaparan. Dengan tekad yang kuat, Budi dan Anto melanjutkan perjalanan mereka, berharap bisa menemukan bumbu tersebut sebelum terlambat. Bagian 8, Penyihir Angin. Dalam petualangan yang penuh misteri ini, kita akan mengikuti perjalanan dua anak pemberani, Budi dan Anto, yang berusaha mengembalikan bumbu rahasia yang dicuri oleh penyihir angin. Akhirnya, setelah perjalanan panjang dan penuh tantangan, mereka mencapai gunung yang berangin. Angin kencang berhembus, membuat langkah mereka semakin berat. Di puncaknya, tersembunyi di balik kabut tebal, tinggal penyihir angin. Sosok misterius ini dikenal karena kekuatannya yang luar biasa dalam mengendalikan angin. Dialah yang mencuri bumbu rahasia. Bumbu yang memiliki kekuatan magis untuk membuat masakan menjadi hidup dan memberikan kekuatan luar biasa kepada siapapun yang memakannya. Penyihir angin menyimpannya di dalam sangkar es yang tak bisa dihancurkan oleh kekuatan biasa. Es itu berkilauan di bawah sinar matahari, menambah kesan magis dan misterius. Kembalikan bumbu rahasia, teriak Budi dan Anto dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa tanpa bumbu itu, desa mereka akan kehilangan kekuatan dan semangat. Penyihir angin tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema di seluruh gunung, menambah kesan menakutkan. "Kalian pikir bisa mengalahkanku?" Katanya dengan nada mengejek. Dengan satu gerakan tangan, dia menciptakan angin puting beliung raksasa. Angin itu berputar dengan kecepatan tinggi, mengangkat debu dan batu, membuat suasana semakin mencekam. Tapi Budi dan Anto pintar. Mereka tidak mudah menyerah. Mereka tahu bahwa mereka harus menggunakan kecerdikan mereka untuk mengalahkan penyihir angin. Dengan cepat, mereka melemparkan nasi goreng mereka ke dalam angin puting beliung. Nasi itu, yang telah diberi mantra khusus oleh nenek mereka, mulai menyerap kekuatan angin. Angin puting beliung itu menghilang. Penyihir angin terkejut melihat kekuatannya lenyap begitu saja. Budi dan Anto berhasil mengalahkannya dengan kecerdikan dan keberanian mereka. Mereka mengambil kembali bumbu rahasia dan berjanji untuk melindunginya dengan segenap jiwa raga mereka. Petualangan mereka mengajarkan kita bahwa dengan keberanian dan kecerdikan, kita bisa mengatasi segala rintangan. Dengan hati yang gembira, mereka kembali ke desa mereka. Penduduk desa menyambut mereka dengan sorak-sorai dan perayaan. Bumbu rahasia kembali, dan desa mereka kembali hidup dengan penuh semangat dan kekuatan. Bagian 9, Pesta Rasa. Penyihir yang dikalahkan. Dia mengembalikan bumbu rahasia. Baunya Arlie. Budi dan Anto meraja. Dia sangat baik. Sing me, I'll see a taste food said to you. So is dua gelang. Mara saying seperti obda pesta besar nas klarden. Ni sugar kita dengan masuk ketika yang beretan. The blended fights. Tadi. Bagian 10, hadiah ajaib. Sudah waktunya untuk pulang. Raja memberi mereka hadiah. Sebuah piring jaib. Kapanpun mereka menginginkan, itu akan muncul. Anite, Terima kasih. Humano de Blake Ding. Saat minzik yang terdaw, mereka kembali ke kamar. Piring ajaib itu ada apa? Itu ay petualang baik ke wajas.